Teolog Belanda Herman Bavinck mengatakan, dalam kitab suci, suatu nama merupakan suatu penggambaran dari pribadi yang memakainya. Suatu nama merupakan suatu petunjuk dari pemakainya. Suatu panggilan yang sesuai dengan sifat yang ia nyatakan, dengan mana dia bisa dikenal. Di dalam kitab suci, nama-nama Allah adalah penyataan dirinya. Hanya Allah yang dapat menamai dirinya sendiri. Namanya adalah sama dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang ia perlihatkan di dalam dan kepada dunia. Dia membuat dirinya diketahui oleh umatnya melalui nama-nama dirinya. Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu mempunyai banyak nama, baik di dalam Perjanjian Baru maupun juga Perjanjian Lama. Tapi mengapa sampai Allah menyatakan dirinya dalam begitu banyak nama? Sebenarnya nama-nama itu mengandung pengertian-pengertian yang menyatakan sifat-sifat Allah. Dan karenanya kalau kita memahami nama-nama Allah, maka kita akan memahami sifat-sifatnya. Atau dengan kata lain, jikalau kita ingin memahami sifat-sifat Allah, maka kita perlu mengetahui nama-nama yang dinyatakan kitab suci tentang Allah kepada kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, jadi El Shaddai itu artinya Allah yang Maha Kuasa. Ya, lihat komentar Bavinck. Nama ini menyatakan Allah kepada kita sebagai yang memiliki semua kuasa dan yang bisa mengalahkan semua oposisi dan membuat segala sesuatu tunduk pada kehendaknya. Ya, itulah El Shaddai. Sekarang nama berikut ini adalah El Gibor. Ya. Coba baca Yesaya 10 ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Oke. Ada kata-kata Allah yang perkasa. Itu bahasa Ibrani-nya adalah El Gibor. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Nah, kata pahlawan Gibor dalam 1 Samuel 17 ayat 5 itu di dalam terjemahan King James itu diterjemahkan sebagai champion, ya, juara. Ya. Nah, dari semua survei ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kata Gibor itu arti apa? Itu artinya orang yang gagah perkasa, orang yang kuat, orang yang jago, orang yang berkuasa, karenanya dia menjadi pahlawan yang menaklukkan musuh-musuhnya, dan dia keluar sebagai juara. Itu artinya Gibor. Nah, sekarang kata Gibor ini, itu dihubungkan dengan El, yang adalah Allah. Menjadi El Gibor. Karena dia menjadi El Gibor, maka itu artinya, El Gibor itu artinya Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah sebagai pahlawan yang menaklukkan segala musuh-musuhnya. Ya, maka Allah sebagai pahlawan.
Coba baca Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, sebagai gibor. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya, kata perkasa di sana itu pakai gibor. Makanya Adam Clark berkata, El Gibor, Allah yang menang dan menaklukkan. Ya, atau ya kita menyebutnya sebagai Allah yang perkasa. Ya. Oke, nama berikutnya adalah Adonai. Coba baca Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Oke, jadi ada kata-kata ya Tuhan Allah. Itu Adonai. Nah, kata Adonai ini diturunkan dari kata Adan yang berarti menghakimi, memerintah. Karena itulah maka Adan atau Adonai itu menunjuk kepada Allah sebagai penguasa di mana segala sesuatu tunduk dan menjadi pelayannya. Ya. Charles Ryrie mengatakan begini. Kata ini dipakai sebagaimana mungkin diharapkan dalam hubungan antara manusia seperti tuan dan budak di Keluaran 21 ayat 1-6. Bila dipakai tentang hubungan Allah terhadap manusia, kata ini mengandung makna otoritas mutlak dari Allah. Karena itu kata Adonai ini diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. Oke, jelas semua? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bapak. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa El Gibor adalah Allah yang perkasa. Saya ingin tanya, apakah Allah perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5 juga adalah El Gibor? Kalau ya, apakah itu menunjukkan kepada Allah atau kepada Yesus? Ya, kalau kita lihat Yesaya 9 ayat 5, itu dikatakan bahwa seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang, apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai kan. Nah, Allah yang perkasa di situ itu memang menggunakan kata El Gibor. Nah, kalau ditanyakan bahwa apakah itu merujuk kepada Allah atau pada Yesus? Ya Yesus juga Allah kan. Jadi sebenarnya sama saja. Tapi itu dalam ayat itu tidak merujuk kepada Allah Bapa. Karena permulaan dari Yesaya 9 ayat 5 itu kan mengatakan bahwa ya, coba saya pinjam Alkitab kamu. Di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang ke-5, dibilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti ada anak yang lahir nih ya. Seorang putra diberikan bagi kita, tapi namanya Allah yang perkasa. Namanya El Gibor. Kalau itu merujuk kepada Allah Bapa, maka itu tidak memungkinkan karena Allah Bapa tidak pernah dilahirkan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, itu jelas merujuk kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Yesaya 9 ayat 5 ini memang adalah nubuatan untuk Yesus. Karena ini bicara tentang Yesus, maka ketika dibilang namanya disebut orang Allah yang perkasa, El Gibor, ya, maka kita harus mengartikan bahwa memang Yesuslah El Gibor itu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya. Kalau begitu, Yesus itu hanya El Gibor atau El Shaddai?
Memang di dalam teks Yesaya 9 ayat 5 itu Yesus itu El Gibor. Tapi itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus bukan El Shaddai. Memang itu sebenarnya adalah paham dari orang-orang saksi Yehova. Karena saksi Yehova itu percaya Yesus itu Allah. Tapi Allah hanya Allah El Gibor. Tidak Allah Maha Kuasa. Karena bagi orang saksi Yehova, El Gibor itu levelnya di sini, El Shaddai itu level di sini. Jadi El Shaddai itu hanya Bapa. Yesus itu El Gibor. Maka Yesus bukan El Shaddai. Nah, itu pemahaman mereka. Sehingga menunjukkan bahwa Yesus itu cuma Allah kecil saja di bawah Allah Bapa. Tapi itu salah karena ya kalau kita mensurvei ayat-ayat yang lain, ada banyak ayat yang tadi kita sudah baca juga. Allah Bapa itu juga disebut sebagai El Gibor. Kalau begitu El Gibor lebih rendah dari El Shaddai. Begitu ayat-ayat yang tadi menyebut Allah Bapa itu adalah El Gibor, apakah Allah Bapa turun tingkatnya? Tidak. Tapi sementara itu juga di dalam perjanjian baru, nanti kita akan melihat pada waktu bahas nama-nama Allah dalam perjanjian baru, tapi Yesus juga disebut sebagai yang Maha Kuasa. Itu di dalam Wahyu pasal 1 ya, ayat yang ke-8. Ya, nanti kita akan melihat, tetapi boleh saya tunjukkan sekarang di dalam Wahyu pasal 1. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, kata Yunani yang dipakai yang Maha Kuasa ini, dalam bahasa Yunani nanti itu akan setara dengan kata El Shaddai di dalam bahasa Ibrani. Sehingga kita harus mengartikan bahwa Allah Bapa adalah El Shaddai sekaligus El Gibor, tapi Yesus juga adalah El Shaddai sekaligus El Gibor. Oke, paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar mengenal Tuhan melalui nama-nama yang ada. Dengan maknanya atau artinya masing-masing. Dan dengan demikian kami bisa mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa sesungguhnya namamu adalah dirimu sendiri. Dan melalui namamu kami menjadi tahu seperti apa Engkau sesungguhnya bagi kami. Terima kasih untuk pemahaman-pemahaman baru yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengenal Allah dengan nama pribadinya adalah salah satu hak istimewa bagi para pengikut Kristus. Kata Allah ditemukan di seluruh Alkitab. Namun Allah mengungkapkan dirinya secara lebih pribadi melalui nama-nama yang digunakannya. Nama-nama ini menolong kita ketika kita berseru kepadanya dalam doa. Ketika kita berdoa dan menyapa Allah dengan menggunakan nama-nama ini, kita mengakui kedaulatan, belas kasihan, kasih, dan sifat-sifatnya yang lain yang penting bagi iman kita. Nama-nama Allah itu sebenarnya membimbing kita untuk mendekati Allah sesuai dengan karakter dari Allah itu. Seperti kita sudah lihat bahwa nama-nama Allah itu mempunyai makna yang sangat banyak. Maka pada waktu kita datang mendekat kepada Allah, kita boleh menyapa Dia sesuai dengan nama yang maknanya itu seturut dengan apa yang menjadi persoalan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita bisa datang mendekati Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa yang bisa melepaskan kita. Ketika kita berada dalam kesakitan, kita bisa datang mendekati Dia dengan nama yang mana menyatakan bahwa Dia menyembuhkan kita. Ketika kita dalam keadaan susah, maka kita dapat mendekati Dia dengan nama-nama yang mempunyai makna penghiburan bagi kita. Kalau begitu, dengan memahami makna nama-nama Allah ini, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Membuat kita semakin mengenal dan semakin memiliki relasi yang intim dengan Allah kita itu. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu,
Silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.